Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang jenis usaha, ragam usaha, kemudian kita juga telah mempelajari tentang SKU, kemudian tentang pembiayaan. Selanjutnya tentu kita akan masuk ke dalam badan usaha dan badan hukum usaha. Jadi ada dua objek. Pertama badan hukum usaha, kemudian yang kedua badan usaha yang berbadan hukum. Ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau badan usaha adalah kesatuan secara hukum, secara teknis, secara administrasi dalam mencapai keuntungan. Jadi dalam percakapan sehari-hari sering disamakan antara badan usaha dengan perusahaan. Sering disamakan misalnya. Walaupun sebenarnya tentu berbeda. Kalau badan usaha itu kan lembaga, artinya nama dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan adalah tempat di mana terjadinya proses produksi dari badan usaha tersebut. Nah, itu dia tentang badan usaha. Ada banyak macam badan usaha. Kalau badan usaha itu tentu pendiriannya telah diaktekan. Akte notaris menandakan bahwa perusahaan itu sudah berdiri. Tapi belum tentu menjamin bahwa dia adalah perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum. Nah, jadi mari kita urutkan secara detail apa itu contoh-contoh badan usaha. Pertama, PO. PO itu perusahaan perseorangan. Semua kita bisa menjadi PO. Kita bisa menjadi perusahaan perseorangan. Kita beli bunga, kita rawat, lalu kita jual. Kita libatkan keluarga dan orang-orang dekat, famili. Nah, itu disebut PO. Tapi tidak berbadan hukum. Kedua, firma. Firma itu lebih dari satu orang. Ketiga, CV atau Commanditaire Vennootschap. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, yayasan. Yang keenam, PT, perseroan terbatas. Yang ketujuh, BUMN, badan usaha milik negara. Jadi secara kepemilikan di Indonesia ini kan terbagi dua. Ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta. Nah, sekarang apa perbedaannya? Apa perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum? Perbedaannya begini. Kalau sebuah perusahaan yang tidak berbadan hukum, maka modal yang ada di perusahaannya tersebut sekaligus menjadi miliknya. Dan kemudian bahkan harta pribadi pun bisa menjadi milik perusahaan. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian yang mengikat antara pemilik modal dengan pihak lain. Kalau ada perjanjian yang mengikat, maka disitulah dia membutuhkan badan hukum. Apa gunanya badan hukum? Misalnya Anda membuat suatu badan usaha, kemudian kenapa Anda harus berbadan hukum? Karena begini, dari badan usaha yang berbadan hukum itulah Anda memperoleh kekayaan yang tidak mengambil harta pribadi. Kemudian ada kelebihan dari PT, atau ini contohnya PT ya, perusahaan yang berbadan hukum, karena dia terdaftar di Kemenkumham, dia terdaftar dan hanya ada satu nama di seluruh Indonesia. Tidak boleh orang misalnya membuat nama PT yang telah ada pada PT orang lain. Itu bisa dituntut kan. Nah, kita mulai membahas satu persatu. Kita mulai dari perusahaan yang tidak berbadan hukum. Apa dia? Pertama, PO. Apa kelebihan PO? Kelebihan PO, orang pemilik modal dan pengusaha itu sendiri bisa berkreasi sesuai dengan indranya, sesuai dengan feelingnya, sesuai dengan hobinya. Dia tidak perlu campur tangan orang lain, dia bisa menentukan sendiri. Kelemahannya tentu ada, relatif terbatas, karena walau bagaimanapun kemampuan seseorang atau melibatkan keluarganya kan memang terbatas. Nah, itulah yang PO tadi, suatu perusahaan perorangan
yang tidak berbadan hukum. Yang kedua, kita masuk ke firma. Firma sama saja dengan PO, bedanya hanya jumlah orangnya dan jumlah modal. Masih terbatas juga kan. Yang ketiga itu misalnya CV. Misalnya Anda membuat CV. Kalau CV ini perbedaannya dengan firma dalam jumlahnya tentu lebih besar CV. CV akan memiliki modal lebih besar dari firma karena jumlah orang kadang-kadang berbeda dan semua orang terlibat aktif di dalamnya. Yang keempat, koperasi. Kalau koperasi harus berbadan hukum. Kalau yang tiga tadi tidak. Yang tidak perlu berbadan hukum adalah PO, firma, CV. Yang berbadan hukum, koperasi. Kalau koperasi itu mudah saja kita mengingatnya. Koperasi itu modalnya diperoleh dari iuran anggotanya dan lain-lain ya. Setelah koperasi, selanjutnya adalah yayasan. Yayasan harus berbadan hukum juga. Tetapi yayasan ini dia bersifat nirlaba, artinya tidak mengejar keuntungan atau tidak komersil. Apa contohnya yayasan? Yayasan itu biasanya bergerak di bidang sosial, di bidang lingkungan hidup, di bidang pendidikan. Contohnya Health Institute Education. Suatu yayasan yang bergerak di bidang pembangunan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, yang saya salah seorang di dalamnya. Kemudian ada di bidang lingkungan hidup wahana liar. Nah, itu Pak Teguh, Agus Teguh Prihartono. Jadi yayasan banyak, termasuk organisasi-organisasi lain. Setelah yayasan, baru kita masuk ke PT. PT itu perseroan terbatas. Nah, seperti saya katakan tadi, perusahaan PT telah menempati posisi tertinggi dalam segi modalnya. Apa ciri-ciri PT? Pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Artinya, di badan hukumnya itu jelas bahwa dia akan melakukan satu jenis kegiatan atau usaha. Kemudian, dia harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tentu iya. Kemudian jenisnya lagi. Jenis PT itu banyak pembagiannya, misalnya dari status perseroan terbatas. Dari statusnya ada, kita lihat misalnya PT BNI TBK. Nah, TBK itu artinya perseroan yang telah terbuka. Kalau dia tertutup, dia tidak membuat PT titik-titik TTT. Tidak dibikin. Kalau terbuka berarti saham permodalannya terbuka untuk umum. Nah, sekarang yang penting itu adalah syarat administrasi jika Anda telah berniat menjadikan usaha Anda menjadi PT. Ternyata syaratnya tidak sulit, syarat administrasinya ya. Pertama cuman fotokopi KTP, NPWP, KK para pemegang saham. Minimal 2 orang. Selanjutnya ada juga foto direkturnya, kemudian fotokopi PBB tahun terakhir di mana tempat usaha tadi, kemudian kontrak atau surat kontrak kalau sewa kantor atau tempat kepemilikan usaha. Cuma itu syaratnya, cuma itu, sederhana. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada para pengusaha-pengusaha muda atau para mahasiswa yang baru tamat. Kalau ingin berwirausaha, tentu kita harus juga mengenal tentang badan hukum usaha. Apakah kita perlu menjadikan usaha kita itu berbadan hukum atau tidak? Nah, inilah intinya dari sesi pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.